Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nardiano Panda dari kelas 10 TKJ 2. Jadi saya ingin membawakan monolog tentang peristiwa 10 November. Peristiwa 10 November tahun 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan merupakan satu peristiwa heroik yang segenap rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Dalam peperangan itu, Malabi tewas terpanggang dalam mobil yang ditumpanginya, juga akibat terkena lemparan granat saat di depan Gedung Internasional. Komandan Angkatan Perang Inggris di Indonesia, Jenderal Christensen, menyebut tewasnya Malabi sebagai satu pembunuhan yang kejam. Dia menyatakan akan menuntut balas terhadap rakyat Indonesia dan Surabaya khususnya. Pucuk pimpinan Baris Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) Sutomo, atau bisa dipanggil Bung Tomo alias Bung Kecil, mengatakan rakyat Indonesia tidak takut dengan ancaman Christensen yang akan menuntut balas. Dia juga melihat di balik pernyataan Christensen yang ingin menurunkan kekuatan militer secara penuh untuk menggempur rakyat Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkannya itu, terdapat satu muslihat licik. Dalam hal ini, Bung Tomo teringat perang Jepang melawan Cina tahun 1931. Ketika itu Jepang ingin menguasai Manchuria. Dalam pertempuran dengan rakyat Tiongkok itu, Ofisir Nippon Nakamura tewas. Tidak terima saudaranya tewas, Jepang mengancam akan menuntut balas. Mula-mula perasaan rakyat Jepang untuk menuntut balas yang dikobarkan, lalu dari berbagai penjuru tentara Nippon menyerang dan mencaplok seluruh wilayah Manchuria. Satu serdadu Nippon tewas, seluruh wilayah Manchuria dikuasai. Dengan tewasnya Malabi, Bung Tomo khawatir pihak Belanda memakai Inggris untuk mencaplok kawasan Surabaya, seperti Jepang menguasai Manchuria saat perang melawan Cina. Kekhawatiran itu pun terbukti benar. Pihak Belanda melalui Inggris mengultimatum pemerintah Indonesia yang baru terbentuk untuk menyerahkan diri dengan senjata dan meletakkan senjata atau mengangkat tangan tinggi-tinggi. Dalam selebaran yang disebar melalui udara, Komandan Angkatan Perang Inggris Jawa Timur, Mayor Jenderal Mansell, meminta seluruh pimpinan Indonesia, pemuda, polisi, dan kepala radio Surabaya menyerahkan diri ke Batavia atau Jalan Batavia pada 9 November 1945. Perlu diketahui, pada zaman itu banyak pejuang rakyat yang belum mengerti cara menggunakan senjata rampasan, hingga akhirnya tidak jarang senjata itu memakan tuannya sendiri dan otomatis merugikan perjuangan kemerdekaan. Setelah mendapatkan pelatihan yang cukup, secara bergantian mereka memberikan pengajaran kepada teman-temannya yang lain, dan seterusnya. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan pasukan berani mati. Di antara kelompok perjuangan itu terdapat bukan hanya rakyat Surabaya, tetapi juga pejuang dari Sumatera, Kalimantan Utara, Maluku, Sulawesi, dan Bali. Para kiai dan alim ulama dari berbagai pulau Jawa, anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang tua semua terjun ke medan perang. Di tengah situasi genting itu, Gubernur Jawa Timur Suryo berpidato di corong radio meminta rakyat untuk bersyukur dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat di Jakarta, karena ultimatum itu ditujukan kepada republik yang baru berdiri. Tetapi Jakarta menyerahkan keputusan yang diambil kepada pemerintah daerah dan rakyat. Akhirnya Gubernur Suryo kembali berpidato dan meminta rakyat mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan. Hingga 10 November 1945 pagi, rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu. Hingga akhirnya tersiar kabar sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, lebih seorang pemuda melaporkan terjadi penembakan oleh pasukan Inggris. Peristiwa yang tunggu-tunggu pun tiba. Masing-masing pasukan pemuda dikerahkan ke pos dan pangkalan sudah jadi tanggung jawabnya. Pertempuran hebat pun terjadi. Mengoncong senjata, memuntahkan pelornya, segenap rakyat berjuang bersama. Tidak ada perbedaan golongan, tingkatan, agama, dan paham. Ketika satu Indonesia terancam, satu bangsa Indonesia akan ikut membelanya. Inilah hakikat dari peristiwa dan bersejarah itu, di mana semua rakyat menjadi satu dan melupakan semuanya kecuali Republik Indonesia. Perorangan tidak berlaku pada hari itu. Pemerintah, tentara, rakyat melebur menjadi satu. Kepada segenap rakyat Indonesia yang telah berkorban saat itulah gelar pahlawan layak disematkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.